رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, banyak di antara kawan-kawan yang berada di sekitar kita ketika melihat atau mendengar atau memperhatikan ada musibah di tempat lain, mereka kemudian komentar, yang penting gue selamat, gitu kan, gitu. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi atas mereka. Yang terpenting saya selamat dan tidak mendapatkan musibah, gitu. Atau mungkin ada sebagian di antara yang lain mengatakan ikut berempati, gitu ya. Dengan ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah, dengan memberikan sumbangan berupa materi, gitu kan. Ada juga kemudian yang support dengan memberikan tausiah, dengan memberikan nasihat dan lain-lain itu. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang musibah, tentu ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita ketika musibah itu sudah terjadi, gitu kan, ya. Tetapi yang perlu kita juga pahami, kadang-kadang musibah itu juga disebabkan oleh perbuatan yang kita lakukan. Dan kadang-kadang meskipun kita tidak melakukan keburukan, Allah pun juga akan memberikan dan menimpakan musibah itu atas diri kita, gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan, dan takutlah kalian ya dengan munculnya fitnah, ya, dengan datangnya ujian, dengan datangnya musibah, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang Allah itu akan turunkan bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian saja, ya. Bukan hanya khusus ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman saja, yang berbuat kemaksiatan dan yang berbuat keburukan saja. Bukan, gitu. Tapi bisa jadi kepada semuanya, gitu. Makanya kita itu diminta untuk senantiasa takut, ya. Senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan menjadikan perintah itu kita tunaikan dan larangan itu kita tinggalkan. Jangan kemudian kita itu berpikir, toh saya sudah melakukan kebaikan, ya, tidak peduli dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain itu berbuat maksiat, ya silakan, itu haknya mereka. Yang penting saya telah berbuat baik. Pertanyaannya adalah, apakah dengan ungkapan begitu Allah itu, misalnya ya, di satu tempat, atau katakan di tempat kita Allah itu turunkan musibahnya gempa bumi misalnya, atau misalnya banjir bandang, atau bahkan mungkin erupsi gunung meletus, ya. Kita mengatakan kita itu di antara orang-orang yang baik, yang senantiasa melakukan amal soleh, ya. Tetapi kemudian kita itu cenderung berdiam diri, ya.
atau kita itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, bahkan dengan kemaksiatan yang dilakukannya kita tidak peduli, kita sekali lagi jangan merasa aman ya, dengan didatangkannya musibah yang Allah akan berikan di tempat itu. Kalau kemudian kita berbicara tentang kaum Nabi dan Rasul terdahulu, ya, di antara umat Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW, bahkan Allah timpakan azabnya itu ketika masih ada Nabi dan Rasulnya. Yang diazab itu siapa? Orang-orang yang hanya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang beriman diselamatkan bersama para Nabi dan Rasulnya, gitu. Ya. Tetapi kita umat Muhammad SAW, la nabiyya wa la rasula ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelah Muhammad SAW. Rasul pun juga mengingatkan kepada kita. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani, ya, Imam At-Tabrani, beliau suatu ketika berjalan-jalan bersama sahabat, melewati satu wilayah, melewati satu daerah, begitu. Dan kemudian beliau memberikan kabar ya kepada para sahabatnya, sungguh Allah itu akan membinasakan tempat ini, gitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah di tempat itu masih ada orang-orang yang soleh? Bukankah di tempat itu masih banyak orang-orang yang berbuat kebaikan? Gitu. Rasulullah mengatakan, iya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kemudian Allah masih akan menurunkan musibah atas tempat itu? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang merasa dirinya telah melakukan kebaikan itu, justru dia itu berdiam diri terhadap adanya kemaksiatan yang ada di tempat itu. Ya. Orang-orang yang telah merasa beribadah kepada Allah dengan menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu bagus ya. Tetapi tidak bagusnya adalah ketika mereka mendiamkan, ketika mereka itu justru berdiam diri dengan kemaksiatan yang ada di sekitar mereka, gitu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang kita takutkan, inilah yang kita khawatirkan. Ketika Allah menurunkan begitu banyak ujiannya, begitu banyak musibahnya di sekitar kita, ya. Bukan kok kemudian kita itu merasa bahwa kita telah menjadi orang baik, ya, telah berbuat kebaikan dan telah beriman kepada Allah dan yakin sepenuhnya ketetapan Allah itu suatu yang baik bagi kita. Itu memang harus selalu begitu di dalam diri kita. Tetapi yang saya khawatirkan itu adalah ketika kita itu hanya ingin baik untuk diri sendiri, ya. Sementara ketika kita melihat ada ketidakbaikan di lingkungan kita, ada ketidakbaikan di sekitar kita, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi memiliki kepedulian misalnya. Bahkan yang lebih parah itu, ketika kemaksiatan itu merajalela, perintah Allah itu dikatakan larangan, dan larangan itu justru dianggap sebagai perintah. Dan kita tahu itu ada di sekitar kita. Kita itu menyadari itu dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun kita itu berdiam diri atas kemaksiatan yang terjadi. Jangan-jangan karena diamnya kita terhadap kemaksiatan itulah Allah itu lantas kemudian menurunkan musibahnya atas diri kita. Ya, di samping memang Allah ingin memberikan keburukannya kepada orang-orang yang berbuat zalim misalnya, kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi jangan kita itu merasa aman. Karena kita tidak berbuat kezaliman, ya, maka kita akan diselamatkan. Kezaliman kita itu apa? Berdiam diri terhadap kemaksiatan. Itu kita itu telah zalim. Apa kita berlaku tidak adil? Bukankah adil itu menempatkan segala sesuatunya kepada haknya? Artinya kalau kemudian kita melihat ada kemaksiatan, kita katakan itu adalah kemaksiatan, dan kita sampaikan berhentilah kita melakukan kemaksiatan itu, baru kita adil. Tapi kalau kemudian kita mendiamkan kemaksiatan, kita mendiamkan keburukan demi keburukan itu terjadi, dan bahkan kita mendiamkan aturan-aturan Allah itu dengan terang-terangan itu dilupakan, dijauhkan, dan diabaikan, itu adalah kezaliman. Kezaliman yang kita lakukan
yang bisa menyebabkan diri kita itu rugi, orang-orang yang berada di sekitar kita itu juga mendapatkan kerugian. Karena apa? Karena kita tidak mengembalikan kepada apa yang telah Allah perintahkan. Kita tidak mengembalikan kepada hak yang telah Allah berikan kepada kita. Perintah itu jadikan perintah, larangan jadikan larangan. Yang halal jadikan halal, yang haram jadi haram. Kalau dibolak-balik itu berarti kezaliman. Dan ketika kita berbuat zalim, maka Allah tidak akan mencintai kita. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berbuat zalim. Dan kalau sudah seperti itu, Allah timpakan musibahnya, Allah turunkan balaknya, Allah turunkan bencananya. Maka itu adalah ketetapan yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat, mari kita itu kembali kepada apa yang telah menjadi ketentuan Allah atas diri kita. Sekali lagi jangan merasa aman dengan keburukan yang akan Allah datangkan hanya karena kita telah merasa berbuat kebaikan. Padahal sebenarnya kita itu sedang melakukan kemaksiatan. Apa? Berdiam diri atas kemaksiatan yang terjadi. Itu adalah kemaksiatan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.